Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi tentang fisika, terkhusus pada bidang kinematika, yakni gerak relatif. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, yang pertama yang harus kita ketahui itu yakni apa sih gerak relatif itu? Jadi, gerak relatif merupakan suatu gerak yang dimana setiap pengamat itu memiliki persepsi yang berbeda antara pengamat yang satu dan pengamat yang lainnya. Jadi apabila kita perhatikan gambar berikut, di sini kita memiliki dua buah kerangka koordinat. Oke, saya tulis dulu. Kita punya dua buah kerangka koordinat, yakni kerangka koordinat O yang diam, kemudian terdapat juga kerangka koordinat O aksen yang bergerak dengan kecepatan v relatif terhadap sumbu koordinat O. Kemudian pada koordinat O aksen kita memiliki suatu benda A yang ternyata bergerak dengan kecepatan v aksen relatif terhadap kerangka koordinat acuan O aksen. Nah, berdasarkan hal itu maka kita ingin mencari berapakah kecepatan bola A ini menurut pengamat yang diam di bumi. Oke, jadi selama waktu tertentu anggaplah T, berarti koordinat O aksen telah bergerak sejauh V dikalikan dengan T. Oleh sebab itu, kita gambarkan terlebih dahulu diagram vektor yang bekerja pada sistem kerangka koordinat tersebut. Jadi di sini terdapat tiga buah vektor yang menyatakan vektor kecepatan antara satu koordinat dan koordinat yang lain. Kemudian apabila kita lihat bahwa ternyata vektor kecepatan OA yang ingin kita cari yakni merupakan kecepatan bola A relatif terhadap koordinat O, tak lain merupakan penjumlahan vektor kecepatan dari O dan O aksen ditambah dengan O aksen dengan A. Apabila kita mengambil besarnya saja, maka VOA yang menyatakan kecepatan bola A relatif terhadap koordinat O tak lain merupakan V ditambah dengan V aksen, di mana V ini merupakan kecepatan dari koordinat O aksen relatif terhadap sumbu koordinat O ditambah dengan kecepatan dari benda itu sendiri relatif terhadap O aksen, yakni V aksen. Sekarang, setelah memahami tipe yang pertama, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Di sini terlihat bahwa ada sebuah sungai yang memiliki lebar sungai itu sejauh D. Kemudian pada sisi A terdapat sebuah perahu yang ingin menyeberang ke titik B. Apabila kita lihat secara detail, maka terdapat dua besaran di sini, yakni VKS yang menyatakan kecepatan kapal relatif terhadap aliran sungai. Kemudian aliran sungai itu sendiri mengalir dari kiri ke kanan yang memiliki kecepatan sebesar VSB, di mana SB itu merupakan notasi untuk kecepatan sungai relatif terhadap bumi. Karena terdapat vektor kecepatan yang bergerak ke arah kanan, maka otomatis kapal A ini, kapal yang berada pada posisi A, dia tidak akan langsung bergerak sampai ke titik B, melainkan nantinya dia akan mengalami suatu pergeseran, sehingga dia tidak sampai di titik B, tetapi dia sampai di titik C. Oleh karena itu, garis vektornya pun juga akan berubah, yakni VKB yang menyatakan kecepatan kapal relatif terhadap bumi. Sampai di sini kita memiliki tiga buah arah vektor. Yang pertama itu adalah VKS yang menyatakan vektor kapal relatif terhadap sungai. Yang kedua itu adalah VSB yang menyatakan kecepatan sungai relatif terhadap bumi. Kemudian vektor yang ketiga itu adalah VKB yang menyatakan vektor kecepatan dari kapal relatif terhadap bumi. Apabila kita menggabungkan ketiga garis vektor tersebut, yakni VKS, VKB, dan VSB, maka kita akan mendapatkan gambar vektor sebagai berikut. Nah, yang ingin kita cari adalah berapakah nilai dari VKB-nya. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras sederhana, maka nanti secara vektor kecepatan VKB yang merupakan kecepatan kapal relatif terhadap bumi
melainkan vektor kecepatan kapal relatif terhadap aliran sungai ditambah dengan vektor kecepatan aliran sungai relatif terhadap bumi. Di sini kita langsung selesaikan karena antara vektor VKS, kemudian VSB, dan VKB dia membentuk suatu segitiga siku-siku, maka besar dari VKB itu dapat kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Alhasil, nanti akan kita peroleh VKB sama dengan akar VKS pangkat 2 ditambah dengan VSB pangkat 2. Lebih lanjut, apabila kita ingin mengetahui waktu tempuhnya, maka kita harus fokus pada arah sumbu Y-nya saja. Sehingga waktu tempuh kapal mulai dari berangkat dari titik A menuju ke titik C itu kalian merupakan lebar sungai dibagi dengan kecepatan kapal pada komponen arah sumbu Y. Karena kita tahu berdasarkan gambar vektor ini bahwa vektor kecepatan kapal pada arah sumbu Y itu tak lain adalah VKS. Maka waktu tempuhnya itu adalah T sama dengan lebar sungai dibagi dengan kecepatan kapal relatif terhadap sungai. Sekarang, tinggal satu besaran yang ingin kita cari, yakni berapakah pergeseran kapal kalau kita hitung dari titik B ke titik C. Kan semestinya kapalnya itu dia tiba di titik B, tetapi karena ada aliran sungai VSB maka dia akan sampai ke titik C. Oleh karena itu, besarnya pergeseran kapal yakni BC dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan kinematika sederhana, yakni besar pergeseran adalah X sama dengan VSB dikalikan dengan T, di mana VSB ini merupakan vektor kecepatan pada arah sumbu X yang tak lain merupakan besar aliran sungai relatif terhadap bumi. Lalu kita kalikan dengan T, yakni adalah waktu tempuh, T sama dengan D dibagi dengan VKS, maka kita peroleh besar pergeseran kapal, yakni sebesar VSB dikali D dibagi dengan VKS, di mana VSB itu merupakan kecepatan aliran sungai relatif terhadap bumi, lalu D itu merupakan berapakah lebar sungainya, dan VKS itu adalah berapa kecepatan kapal relatif terhadap aliran sungai. Sekarang kita masuk pada kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini dia agak beda. Pada awalnya itu apabila kita kasus yang pertama kapalnya dia bergerak tegak lurus dari A ke B. Tetapi untuk kasus kedua ini kapalnya dia condong ke arah kiri membentuk sudut theta relatif terhadap garis normal AB. Nah, kita ingin mengetahui berapakah kecepatan kapal relatif terhadap bumi dan berapakah waktu tempuhnya serta seberapa jauh kapal tersebut bergeser dari titik awalnya. Jadi langkah pertama lagi-lagi kita gunakan penggambaran vektornya terlebih dahulu. Jadi ini kapalnya bergerak, maka dia akan sampai di titik C. Adapun besar vektor kecepatan kapal tersebut relatif terhadap bumi adalah VKB. Kemudian, apabila kita menggambarkan vektornya, maka kurang lebih kita akan memperoleh gambaran vektor sebagai berikut. Di mana VKS itu, karena dia membentuk sudut theta relatif terhadap garis AB, maka dia akan memiliki dua buah komponen, yakni VKS dalam arah sumbu X dan VKS dalam arah sumbu Y. Dengan menggunakan trigonometri sederhana, maka akan kita peroleh bahwa ternyata VKS itu lain merupakan VKS cos theta, sedangkan VKSX itu adalah VKS sin theta. Sehingga kita bisa menentukan berapakah besar VKB-nya atau kecepatan kapal relatif terhadap bumi. Oleh karena itu, penggambaran vektor ini kita buat menjadi lebih sederhana lagi, maka akan kita peroleh gambar sebagai berikut, yakni VKB, kemudian arah vektor VKS dalam arah sumbu Y, sedangkan Vx itu merupakan total komponen kecepatan dalam arah sumbu X. Apabila kita lihat pada arah sumbu X yang ini, lalu kita mengambil arah kanan sebagai arah positif, maka dapat kita tuliskan bahwa Vx tak lain merupakan VSB dikurang dengan VKSX. Oleh sebab itu, besar kecepatan VKB atau kecepatan kapal relatif terhadap bumi itu dapat dituliskan dalam bentuk Vx ditambah
vektor kecepatan KSY, di mana apabila kita mengambil besarnya, di sini kita tuliskan kembali, Vx itu merupakan komponen kecepatan pada arah sumbu X adalah VSB. Oke, VSB kita kurangi dengan VKSX, yang dimana VKSX ini adalah V sin theta. Kemudian VKSY-nya itu adalah V cos theta. Sehingga besar VKB ini dapat kita peroleh tak lain dengan cara menggunakan teorema Pythagoras, yakni VKB sama dengan akar Vx kuadrat ditambah VKSY kuadrat, di mana Vx-nya itu adalah VSB kurang V sin theta dan VKSY-nya itu adalah V cos theta. Oke, setelah kita menemukan kecepatan kapal relatif terhadap bumi, maka langkah selanjutnya itu adalah kita mencari berapakah waktu tempuhnya. Sama seperti pada kasus yang pertama, maka waktu tempuh itu bisa kita ambil dengan memfokuskan pada komponen vertikalnya saja atau pada arah sumbu Y. Sehingga waktu tempuhnya itu adalah T sama dengan lebar sungai D dibagi dengan komponen vektor kecepatan pada arah sumbu Y, yakni VKSY. Karena kita ketahui bahwa VKSY itu tadi adalah VKS cos theta, maka waktu tempuhnya itu adalah T sama dengan D dibagi V cos theta. Baik, karena kita telah menemukan kecepatannya, lalu kita juga menemukan waktu tempuhnya, maka langkah terakhir adalah kita mencari berapakah pergeseran kapalnya. Jadi, besar pergeseran kapal itu dapat kita temukan dengan menggunakan persamaan X sama dengan Vx dikalikan dengan T, di mana Vx itu merupakan vektor kecepatan pada arah sumbu X, ya, besarnya itu ada 2, tadi merupakan selisih dari VSB dikurang dengan V sin theta, lalu kita kalikan dengan T, yakni D dibagi dengan V cos theta. Oke, kalau begitu sekian materi kali ini terkait tentang gerak relatif. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.